Selamat pagi, salam ekstrim ya. Kesempatan hari ini saya akan membahas beberapa info penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang kesalahpahaman ya, kesalahpahaman para VTuber tentang verifikasi KTP dan seterusnya. Simak sampai akhir dan ini nanti ada info yang tentunya Anda harus mendengarkan dari manajemen ini supaya kita tidak gagal paham. Oke, simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pada kesempatan yang indah ini, jadi intinya saya akan menyampaikan bahwasanya VTuber ini harus memahami hal-hal yang sangat penting yang ingin saya ceritakan kepada Anda saat ini. Jadi begini, ternyata banyak member yang belum paham dengan marketing plan VTube atau program VTube yang sekarang ya. Kenapa? Karena masih banyak yang terburu-buru karena rasa ketakutan dan trauma yang masa lalu. Jadi intinya masih verifikasi yang apa namanya terlalu lama lah dan seterusnya. Dan saya melihat bahwasanya di saat Anda belum terverifikasi juga ada ribuan orang yang sudah terverif seperti itu. Berarti memang semua menunggu jatah dan nasibnya. Yang kedua, karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi intinya kita ikuti alurnya. Misalnya nih ada update. Ini karena bugnya terlalu banyak sehingga harus diupdate sampai nanti kita naik ke Play Store seperti itu saudaraku. Terus yang penting VTube sudah on dan bisa kita jalankan misi dengan lancar. Nah, jadi intinya walaupun kita belum bisa verifikasi KTP, kita belum bisa verifikasi email, ada yang sudah bisa ya, tetapi sudah banyak yang bisa. Tetapi kan misi bisa kita jalankan. Bukankah itu yang paling penting? Nah, nanti sembari sudah banyak yang bisa, ya kan? Maka kita akan menyusul bisa dan saya yakin seperti itu. Kalau kita sudah menyusul bisa, otomatis kita akan sama seperti yang lain. Maka di jeda kita menunggu ini gunakan untuk apa? Untuk melihat iklan, selesaikan, klaim, seperti itu. Kerja kita seperti itu. Terus selanjutnya perbanyak dan perbesar basicnya agar penghasilan semakin meningkat. Nah, semalam saya bikin tutorial untuk meningkatkan basic kita, menambah ijazah kita. Mungkin yang ijazah kita masih basic A B C D, basic A B C ya, kemudian ada premium ya, mungkin yang sekarang masih basic bisa dinaikkan kepada premium dan seterusnya. Nanti arahnya ke situ ya. Kemudian nggak usah ragu lagi karena semua sudah legal. Jadi VTube ini kalau dulu itu kan masih dalam masa pengurusan, sekarang sudah resmi legal, makanya ngapain kita berburuk sangka dan seterusnya. Ini dari manajemen semacam itu. Terus selanjutnya adalah perkara promotor iklan. Apa nih maksudnya nih? Kita pelajari. Semua member adalah promotor iklan. Oke, dan boleh memasang iklannya di VTube dengan memilih paket iklan yang tersedia. Dengan pasar komunitas sekitar 17 juta dan akan terus bertambah sampai puluhan juta. Member adalah pasar yang sangat potensial untuk memperkenalkan produk usaha jasa milik Anda agar lebih luas, dari Aceh, Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian dari sini sudah sangat terbukti ya kan, bahwasanya apa? Kemarin ini resmi rilis VTube 3.0, kemudian promosikan produknya di aplikasinya. Perhatikan, ini ada gambarnya Bang Tony, ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Edi. Ini Zoom kemarin. Ini VTube resmi. Dia sudah menyebarkan, bahkan kalau Anda melihat iklan itu sudah banyak teman-teman yang tulisannya ADS itu adalah yang masang adalah para UMKM saat ini, sudah banyak sekali. Dengan cara apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, setelah video ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memasang iklan itu kita membutuhkan apa seperti itu. Yang jelas GSWV tidak terburu-buru, tapi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Perhatikan ya, ini UMKM, kemudian ini dari Sindu itu pada dengan berbagai update value di tengah pandemi. Jadi di sela PPKM ini kita berkarya, bahkan yang mencairkan dan seterusnya, luar biasa itu. Terus selanjutnya ini dari JPNN, dia juga mengabarkan VTube Very terbaru berikan ruang untuk dukung UMKM. Ini ada Pak Kris, ada Pak Prabowo, dan ini disiarkan secara live kemarin ya. Bagi Anda yang melihat syukur, yang tidak ini saya kabarkan kepada Anda. Lah, karena yang dituju ini adalah UMKM, maka bahasa promotor iklan ini tadi menjadi penting untuk
khusus bagi Anda yang memiliki misi iklan, Anda memiliki misi iklan seperti itu, Premium ABC berlaku ketentuan khusus alokasi VP Anda, berlaku ketentuan khusus iklan yang tidak bisa dijual ke AdSense. Lah ini berarti memang semua saya berikan contohnya. Alokasi VP iklan Premium A atau itu adalah 50 VP tiap 40 hari misalnya ya. Kemudian VP iklan Premium B itu adalah 300 VP per 40 hari. Ini apa? Tidak bisa dimasukkan ke EC. Termasuk yang Premium C adalah 1000 VP. Ini dia hanya bisa untuk memasang iklan dalam kurun 40 hari itu, saudaraku. Ini harus dipahami. Lah kenapa seperti itu? Karena VTube itu adalah promotor iklan. Ini nanti bisa dijual kepada UMKM tetangga Anda yang mau masang iklan dan seterusnya. Nah, terus apakah nanti laku, Pak? Loh, untuk memperkenalkan bisnis Anda kepada halayak yang bisa kita bagi durasi kotanya, yang bisa kita sampaikan kepada internasional bahkan luar negeri bisa. Termasuk kemarin Pak Anies juga laporan sudah laku lewat VTube. Jadi melihat iklan VTube untuk kacamata atau produk beliau dan alhamdulillah atau laku seperti itu. Ada yang pesan melalui VTube ya kan, langsung japri. Dan Kang Tony juga seperti itu, Pak Effendi dengan kuenya juga seperti itu. Dan ini terbukti gitu loh. Kenapa saya sebut nama itu? Karena belum ada yang laporan yang lain dan kepada saya, tetapi kepada leader-leader mereka banyak yang di Facebook itu kan berhasil orderan menumpuk dan seterusnya. Luar biasa. Jadi intinya kita kenalkan produk kita, baru nanti orang akan datang. Golek jeneng, nanti jenang pasti akan datang. Oke ya. Lah jumlah VP tersebut tidak bisa Anda cairkan ke AdSense counter, tapi hanya bisa dipakai untuk pasang iklan. Lah ini bahasanya seperti itu. Silahkan pasang iklan produk usaha jasa yang Anda punya di VTube dengan VP tersebut. Nah ini caranya seperti itu. Atau Anda bisa mencairkan VP itu dengan cara menerima pemasangan iklan dari klien Anda, dari mereka membayar cash kepada Anda sesuai dengan paket iklan yang mereka pilih. Misalnya mau pakai banner atau pakai video, itu terserah mereka mau milih yang mana. Atau Anda bisa bekerja sama dengan member Anda atau kolega yang punya produk usaha jasa dengan sistem bagi hasil atau penjualan. Jadi intinya Anda punya teman nih, akhirnya nanti kalau misalnya ada penghasilan dan dia ordernya lewat VTube, Anda bisa mendapatkan hasilnya karena Anda sebagai agensi dari perusahaan mereka, gitu ya. Kemudian Anda bisa bantu pengiklanan untuk produk usaha jasa mereka dan Anda akan dapat fee bagi untung dengan mereka jika transaksi dari iklan Anda. Jadi intinya kalau order itu dari VTube, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Ini harus dipahami saudaraku. Selanjutnya, saat ini VTube bukan lagi tempat investasi putar-putar duit. Dulu kan terkenalnya seperti itu ya. Lah sekarang saat VTube yang 3.0 rebound, saatnya berubah membangun citra positif. Dalam artian memang ini yang terjadi ya, bukan kita membangun opini, tidak. Ini yang terjadi. Agar VTube ke depan lebih tahan lama dan sukses dalam mendukung program pemerintah memajukan UMKM. Sudah dibuktikan ya, hal ini bisa dicapai jika member saling bahu-membahu membangun VTube, bukan hanya sekedar mencari keuntungan dengan mindset investasi. Buang pikiran itu, tetapi adalah bagaimana kita bisa membantu UMKM yang ribuan atau bahkan jutaan di Indonesia ini bisa wujud, dia bisa mengiklankan. Ini tanggal 16 ya berita ini, masih baru. Ini tanggal 15 dan ini tanggal 15 Juli. Lah jadi intinya apa saudaraku? Dengan hadirnya VTube ini yang penting menurut saya. Ini adalah kesabaran kita. Bener kok, sampean itu diminta verifikasi ada batasan-batasannya waktu, ada seminggu gitu kan. Ini sudah tidak, apa ya? Kalau dibandingkan ya ini banyak yang viral ya tentang YouTube ya. YouTube, intinya YouTube ini verifikasinya butuh tahunan. Bener, saya ngalami. Saya 2018 dan verif saya adalah 2020 untuk verifikasi KTP. Jadi tidak langsung seperti VTube yang cepat begini. Lah selama kita menunggu 2 tahun kurang lebih, apakah kita mendapatkan gaji? Ya tidak. Harus verifikasi dulu KTP. Kemudian nanti setelah itu kita baru mengajukan Google AdSense-nya. Setelah itu ditinjau lagi, butuh waktu lagi sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil. Sama di VTube juga seperti itu. Saya tidak menjelekkan YouTube membandingkan, tidak.
tetapi di sisi lain kita sama-sama berkarya. Kalau di VTube itu kita dalam artian menjadi promotor iklan, kita bisa melihat iklan saja bisa. Anda tergantung kemampuan kamu untuk memahami, apa kemampuan kamu untuk menjalankan VTube ini yang selebar ini, yang kamu bisa itu yang mana, yang kamu bisa itu yang mana. Lakukan gitu loh, di sela-sela kesibukanmu, di sela-sela kerjamu, karena VTube ini bisa disampaikan di program ya, program VTube itu kan banyak, bisa ibu rumah tangga bisa, kepada karyawan juga bisa. Apa yang kamu bisa silahkan Anda take action di VTube. Kalau di YouTube memang bagaimana kamu bisa berkarya. Makanya kalau slogannya VTube itu adalah hiburan yang menghasilkan, saudaraku, kamu jangan terlalu ngekeng atau kamu jangan terlalu tegang, ini hiburan. Oke. Kemudian kalau YouTube itu adalah broadcast yourself. Apa yang kamu bisa sampaikan. Ini salah satu channel saya yang memberitakan tentang bisnis. Ada juga channel saya yang ngaji, ada yang short video, ada yang berita. Ada beberapa. Tetapi memang saya merintis benar dari nol. Dan saya tidak menggunakan cara yang tidak alami. Semua saya rintis dari nol dan sampai sekarang ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum. Tetapi itu adalah jenang jangan engkau pikirkan terus tergesa-gesa, tapi ciptakan jeneng kamu, berusahalah dulu, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu. Penutup saya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita harus siap untuk bersakit-sakit tirakat kita, membangun bisnis, membesarkan big data kita ini, baru nanti setahun 2 tahun pasti Anda akan mendapatkan upahnya, ya kan, bersenang-senang kemudian. Terima kasih, semoga mencerahkan. Salam semangat dari GSBV dan salam ekstrim.